Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang latihan atau contoh dalam kalimat penggunaan daripada kata penunjuk dan holos. Anda sudah melihat pada contoh yang sebelumnya bagaimana penggunaan daripada kata-kata ekeinos, houtos, dan holos. Dan kali ini yang akan kita lihat adalah contoh yang kedua, dan mudah-mudahan ini juga mudah bagi Anda dengan melihat dan mengamatinya. Oke, kita lihat dulu contoh ini. Ekeina de ta dendra e ballon eisten talasan. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu kata kerjanya mana. Identify dulu kata kerjanya mana. Setelah Anda mengetahui mana kata kerjanya, baru lihat tensesnya apa. Nah, ini kata kerjanya e ballon. Kita lihat endingnya on, ada augment. Maka kita dengan melihat augment, dengan melihat ending, kita mengatakan, oh ini pasti adalah imperfect, bukan daripada present. Nah, dengan demikian kita perhatikan kembali, apakah ini bentuknya first singular atau third plural? Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya, apakah dia bentuknya satu tunggal atau tiga jamak. Sebenarnya itu bisa diterjemahkan satu tunggal atau tiga jamak. Tergantung kita melihatnya, konteks yang dibicarakan di dalamnya. Kalau kita terjemahkan ini sebagai I was throwing, sebenarnya bisa-bisa saja. Atau they were throwing, bisa-bisa saja. Tapi selalu kita melihat konteksnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ekeina de ta dendra. Nah, kita lihat de di sini tentu kita harus mengerti ini kata de tidak pernah ditulis di awal sebuah kalimat. Dia selalu diletakkan di bagian kedua. Artinya ini bisa artinya dan atau tetapi. But. Oke, jadi ini kita sampaikan dulu. Ini hanya kosakata saja. Nah, sekarang ekeina ta dendra. Nah, kita bertanya dulu. Penggunaan ini apa? Penggunaan daripada ekeinos, bukan? Ekeinos, ekeina ta dendra, ekeina, kemudian ditambah dengan noun yang mengikuti artikelnya. Yang artinya ini adalah those trees. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini sebagai subjek atau objek? Apakah dia sebagai nominatif atau akusatif? Coba lihat, coba amati. Menurut Anda, apakah ini sebagai nominatif atau sebagai akusatif? Jika dia sebagai nominatif, apa dampaknya terhadap kalimat? Jika dia sebagai akusatif, apa dampaknya terhadap kalimat? Nah, disinilah kita juga ketika kita mempelajari bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru, ketika kita juga nanti membuka Alkitab kita dalam bahasa Yunani, kita juga harus menguji apakah dia subjek atau dia sebagai objek. Dalam hal ini, ekeina ta dendra, dia bentuknya sama, sebagai subjek pun dia atau sebagai akusatif, sebagai nominatif atau sebagai akusatif, bentuknya sama, bukan? Nah, tapi kita harus uji, dia sebagai subjek kah atau sebagai objek. Nah, kita pertimbangkan dengan kalimat kata kerjanya atau kita pertimbangkan kata kerjanya sendiri. Lihat, yang dituntut di sini apa? Kalau menurut rumus yang kita tahu sebelumnya, jikalau subjeknya adalah jamak daripada neuter, maka kata kerjanya harus menjadi third singular. Dan itu tidak match, tidak sesuai. Itu rumus yang pertama yang kita uji. Yang kedua, kita coba terjemahkan. Kalau kita terjemahkan ini, lalu kita ambil kata ekeina ta dendra sebagai subjek. Lalu kita coba terjemahkan. Apakah ada artinya menurut kita? Lalu kita katakan coba. Those trees were throwing. Mungkinkah pohon-pohon melemparkan ke laut? Bisakah pohon melempar? Tidak mungkin, bukan? Jadi pasti ada orang yang akan melemparkannya. Ada sesuatu yang melemparkannya. Makanya ini tidak cocok sebagai subjek, tapi dia sebagai objek. Makanya ini harus diambil sebagai akusatif. Oke, jadi kalau dia sebagai akusatif, berarti subjeknya ada di dalam kata kerja ini. Apakah dia saya, I was throwing, or they were throwing? Melemparkan apa? Those trees. Oke, those trees into the sea. Uji kalimatnya ya, selalu perhatikan itu, uji kalimatnya. Nah, sekarang kita akan turunkan, kita lihat hasilnya. E ballon, imperfect, active, indicative, third, plural, ya.
dari balo, artinya I throw. Arti daripada a balloon, they were throwing. Nah sekarang arti daripada ini, kalimat ini, yang seperti yang sudah kita lihat tadi, and they were throwing those trees into the sea. Kenapa saya mengambil kata they di sini dan bukan kata I sebagai subjek? Karena yang mau dilempar itu menurut saya adalah yang mau dilemparkan itu adalah trees. Yang mau dilemparkan itu adalah pohon. Saya merasa satu orang untuk melemparkan pohon itu rasanya terlalu susah. Mungkin pohonnya kecil, tapi di sini pohon-pohon itu pun lebih daripada satu. Maka menurut saya lebih aman ketika saya harus memilih kata they. They were throwing those trees. Oke, ini artinya dalam bahasa Indonesia. Dan mereka dulu sedang melemparkan pohon-pohon itu ke dalam laut. Mudah bukan? Anda hanya perlu mengamatinya, menyelidiki, menganalisa, dan biasakan memiliki langkah yang seperti itu di dalam menganalisa sebuah kalimat. Karena ketika kita mempelajari bahasa Yunani pun nantinya itu adalah yang sangat penting, itu modal pertama kita itulah observasi. Observasi kalimat itu, analisa kalimat itu, examine the sentence, examine the words, examine every elements di dalam sebuah kalimat. Itu sangat penting. Observasi kamu menentukan analisa kamu selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, dan teruslah belajar, terus lihat contoh-contoh yang ada, pelajari akan kosakata yang sudah Anda lihat sebelumnya, dan tentunya dengan terus bergiat Anda pasti bisa. Saya yakin Anda pasti bisa. Jika saya yakin terhadap Anda bisa, jangan kecilkan hati Anda sendiri. Belajarlah, Anda pasti bisa. Sampai ketemu kembali untuk contoh berikutnya. Terima kasih.